Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menyimpan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Rahma Azhari. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik, Bayu. Terima kasih malam hari ini sudah bersedia hadir di Menembus Mata Batin. Pleasure. Kamu sendiri sebenarnya percaya nggak dengan hal-hal yang berbau-bau gaib, mistis, seperti itu? Antara ya dan tidak sih ya, tapi kan Indonesia cenderung memang agak sedikit mystical gitu. Tapi ya balik lagi aku sih hanya melakukan semua sesuai dengan agama yang aku percaya gitu aja. Toh dengan segala sesuatu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan, ya. Ada Allah ya. Memang ada, tapi ya cukup dipercaya dengan hal itu ya. Ya mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Okay. Nah pada malam hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang mengaku dirinya melakukan santet pada mantan suaminya dan keluarganya karena alasan sakit hati. Nah malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan Mbak Yati, duduk di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan. Mbak Yati, apa kabar? Baik. Informasi yang kami dapatkan, Mbak Yati melakukan santet kepada mantan suami dan keluarganya, benar? Iya. Alasannya apa ya Mbak Yati? Alasannya karena saya sakit hati. Apa yang dilakukan mantan suami dan keluarganya? Saya berumah tangga selama 17 tahun, punya anak 5, laki-laki semua. Tanpa salah, saya tanpa dosa, saya ditinggal begitu aja, bahkan dia nikah lagi sama orang lain. Alasan ditinggalnya karena ada orang lain? Iya, ada orang ketiga. Bagaimana Mbak Yati melakukan santet kepada orang ini? Saya melakukan dengan perut saya sendiri, nggak ke dukun atau nggak ke orang pintar. Jadi Mbak Yati melakukan sendiri? Iya. Apa yang Mbak Yati lakukan? Hanya saya lembar foto. Foto, terus saya bikin buat nama dia, tanggal lahir dia. Itu ritualnya? Iya. Dan apa yang terjadi? Ya setelah itu dia sakit, lumpuh, terus nggak bisa jalan. Bahkan dia lama ya meninggal. Sudah meninggal? Iya. Oke. Keluarganya bagaimana? Tahu kalau ini perbuatan Mbak Yati? Nggak ada yang tahu. Karena saya juga sakit hati sama keluarganya. Apa yang dilakukan keluarganya? Anak saya masih kecil-kecil, saya diusir dari rumahnya karena saya numpang di rumah mertua. Anak saya setiap tahun setahun satu. Terus saya diusir, bahkan ada sisa 2 gelas air minum, gelas besar itu 2 sama bantal 1, tikar 1 diambil sama mertua saya, bahkan kakak ipar saya. Jadi Mbak Yati disuruh pergi dari rumah keluarga? Iya. Tanpa bawa apa-apa? Hanya anak 5 yang saya bawa dan saya rawat. Saya besarkan sampai saya itu kerja untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Tapi dari keluarga itu nggak ada sama sekali untuk menjenguk atau menengok cucunya dan ponak-ponakannya itu. Disitulah saya sakit hati. Dan apa yang terjadi ke mantan suaminya Mbak Yati akan Mbak Yati lakukan juga ke keluarganya? Enggak. Nggak ada yang Mbak Yati santet juga keluarganya? Nggak ada. Cuman yang nggak saya santet untuk meninggal, tapi saya bikin warung dia tutup. Dia punya warung besar dan agen, bahkan saya sering datang untuk meminta
beras 1 liter pun dia nggak akan ngasih. Bahkan saya diusir. Disitulah saya sakit hati dan saya ritual lagi dengan perut sendiri. Saya bikin bangkrut warung itu. Situ Oke. sakit hati saya. Mbak Yati, Iya. kami ini saya sama Rahma mungkin juga bisa merasakan betapa sakit hatinya Mbak Yati dengan mantan suami yang sudah nggak ada dan juga keluarganya. Iya. Tujuan Mbak Yati datang sini apa sebenarnya? Saya ingin curhat dan saya ingin menyadarkan diri supaya saya tuh nggak mau berbuat yang udah saya pernah alamin lagi. Menyesal. Iya, menyesal saya. Oke. Sebaiknya memang Mbak Yati bukan cerita ke saya dan Rahma, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974. Saya melihat Yati sebagai seorang yang memiliki temperamen yang sangat tinggi sekali. Siapapun yang menyakiti hatinya harus mati. Saya melihat di sini ada ilmu hitam tingkat tinggi. Banyak makhluk halus yang dipiaranya. Halo. Selamat Ya, saya lihat kakek-kakek ini akan jahat sama orang yang menghina Ibu Yati. Oh, itu yang saya lihat. Dan saya merasakan kakek-kakek ini hadir di sini juga, di lingkungan kita sekarang. Saya boleh tahu nama kakeknya siapa? Tawang. Siapa? Tawang. Talang. Tawang. Tawang. Iya. Tawang. Tawang. Eyang Tawang. Eyang. Eyang. Eyang Tawang. Dia ada hadir. Saya melihat hadir di sini. Bayu, di sebelah kiri kamu ada Roy. sosok Tawang muncul. Eyang Tawang. Eyang Tawang. Halo, assalamualaikum Eyang Tawang. Ini yang Baik. Katanya Eyang Tawang, dia tidak ada maksud jahat ke kita semua dan tidak ada maksud jahat untuk mengganggu. Betulkah Ibu? Iya. Dia ada di sini, Bayu. Kamu rasain deh. Dia ada ya. Mbak Rama coba rasain di sini. Kamu berdiri deh. Oke. dia diam aja atau dia berdiri aja, dia ngeliat atau dia gimana? Dingin banget. Dia jagain Ibu Yati. Oke. Eyang. Eyang jangan ganggu Bayu ya. Baik. Ibu Yati, kamu yang bisa mengendalikan Eyang. Eyang Tawang. Coba kamu komunikasi dengan Eyang Tawang. Boleh dipanggil Eyang supaya Biarkan di situ dan kamu duduk. Atau kamu mau berdiri di sini. Di sini Eyang Tawang. Iya. Kakek, tolong kakek jangan ganggu Kak Bayu dengan Kak Roy, semuanya hanya untuk menjaga. Tolong jagalah cucunya sendiri kakek. Tolong kakek pulang, lihat dari jauh aja, bantu doanya biar cucunya sehat, selamat, walafiat. Oh, baik. Dia pergi loh. Wow.
Eyang Tawang, saya sangat kaget dan takut waktu pertama kali lihat Eyang Tawang karena penampakannya sangat kurus ya. Iya. Kurus banget. Iya, Dan betul, kurusnya kayak tulang-tulangnya itu kelihatan gitu kan, memang kurus. Dan saya merasakan di sini Eyang Tawang sudah pergi. Dan saya pesankan Ibu Yati, hilangkan semua dendam itu dan berhubungan dengan black magic, ilmu hitam tingkat tinggi dan segala macam semua itu tolong dibuang. Insya Allah. Tapi ini Roy katanya yang dia sudah lakukan adalah dia justru mengirim santet ke mantan suaminya dan bahkan sampai meninggal. Iya, itu yang saya lihat juga. Dendam memang dendam. Tapi mata Ibu Yati rasa ingin berhenti dari dendam. Itu yang saya rasakan. Insya Allah. Tapi jujur Ibu Yati, sampai sekarang kamu masih main ya? Main apa Roy? Apa sih Rama? Hah? Jampi-jampi. Jampi-jampi. Iya. Tolong hentikan, udah cukup Ibu Yati. Ya, saya sih ingin melepas, tapi dendam saya nggak bisa lepas. Kalau dendamnya masih ada, berarti bisa aja nanti Ibu Yati melakukan hal lain untuk melampiaskan dendamnya Ibu Yati dong. Karena saya sering disakitin orang, bahkan dihina orang, bahkan saya pernah dilecehkan orang, direndahkan. Suami saya pun pernah dihina gitu. Dilecehkan seperti apa Ya. Ibu Yati sehingga kamu dendam? Boleh Saya tak cerita? saya dihina, yang istilah saya udah menolong dengan kebaikan. Sekalipun saya nggak makan, saya tetap nolong dia. Tapi kok dia harus menyakitin keluarga saya, bahkan suami saya pun sampai dihina sekian orang banyak gitu. Nggak ada belas kasihan, sampai suami saya itu kerja banting tulang hanya untuk mengambil tenaga, bahkan dia nggak pernah mau membayar dengan upahnya. Itu suami pertama. Iya. Suami kedua. Ini suami yang ketiga, yang suami kedua meninggal. Iya. Yang kedua Kamu meninggal. Iya. Kamu santet kedua. Iya, saya jujur kan, Roy. Bahkan ini yang terakhir pun yang ketiga, waktu tahun yang lalu pernah saya jalanin juga karena dia berbuat, ya dia nggak mukul, nggak pernah, tapi cuman hanya perkataan dia yang menyakitkan saya. Saya hilap, saya melakukan lagi, tapi setelah saya lihat keadaan dia udah parah, saya tarik kembali, saya sadar. Saya nggak mungkin harus melakukan untuk yang ketiga kali suami saya. Mungkin suami saya yang ketiga ini, bagi saya mungkin ini imamku, sorgaku, suami saya yang terakhir. Disinilah saya nggak akan berbuat lagi untuk suami yang ketiga. Berarti Ibu Yati ini udah menjadikan santet sebagai habit, kebiasaan. Saat sakit hati, kecewa, melakukan Iya. santet gitu. Iya, Kalau orang yang suka melakukan santet ini ada dampaknya nggak sih Roy? Pasti ada. Jadi satu persatu orang yang kamu santet meninggal, tetapi kehidupan kamu tidak bahagia dan akan terus menderita sampai sekarang. Saya ngelihat kamu tuh juga menderita loh. Tidak bahagia Ibu Yati. Ibu sendiri tidak bahagia. Saya ingin melepas semuanya sebenarnya. Jangan sampai ada lagi rasa dendam. Sebenarnya dendam itu sebenarnya manusia itu sendiri yang harus kontrol. Bukan seseorang yang lain ya, Mbak Rahma. insya Allah, Kak Roy. Saya juga mencium di sini dan melihat, mendeteksi dari mata batin saya. Kamu membawa sesuatu ya hari ini yang bisa saya lihat. Hanya foto. Foto. Ini Boleh foto, kamu lihat? foto Cuma siapa? foto kamar saya khusus kalau saya untuk Boleh saya lihat kah? Oh ini foto kamarnya. ya, saya cuma satu kamar. Kamarnya buat praktik jampi-jampi. Ini buat praktek atau buat tidur atau? Buat tidur aja, Buat nggak tidur. buat apa-apa. Yang ini ada di dalam kamar situ, Roy. Iya, yang ini ada di dalam kamar ini dan saya ngerasain Yati, Ibu Yati, kamar ini angker ya. Kamu
Ibu pernah melakukan ritual di sini ya, Ibu Yati? Saya bukan ritual, saya dalam sekarang ini karena saya jujur, saya sering menolong orang dan membantu orang, mengobatin orang. Mengobati dari apa maksudnya? Ya, jujur aja saya tahun kemarin saya ngobatin orang gila di rumah. Diapain? Gimana caranya? Caranya hanya untuk saya kasih makan, lalu saya urut kakinya pakai minyak sama tisu, ya saya baca dengan ya alhamdulillah dia sembuh sampai sekarang pun udah kerja. Saya menolong orang begitu, mungkin dulu saya jahat sama orang, saya sekarang harus menolong orang. Bagus. Itu adalah satu tekad yang kuat ya. Iya. Kamu bisa menolong orang pun dengan kekuatannya Ibu Yati sendiri. Dan terlepas dari Eyang Tawang atau tidak, itu saya sungguh bagus niatnya ya. Iya. Walaupun Iya. praktiknya seperti apa saya tidak tahu juga. Dan setuju juga, saya setuju dengan perbuatan baik, tapi bentuknya seperti apa itu terserah manusianya sendiri ya, Ibu Yati. Dan moga-moga Eyang Tawang tidak mengganggu orang ya. Pernah nggak? Nggak pernah dia. Nggak. Bahkan saya kalau ada masalah pengobatan orang, saya kan sekarang menjalani pengobatan semacamnya orang gila gitu, yang untuk dia minta untuk jualan biar agak lumayan dan Penglaris gitu Iya. maksudnya. Minta sama Eyang Tawang minta sama saya. dan Ibu kasih. Ya. Berhasil. Ya, alhamdulillah udah banyak yang berhasil, bahkan sekarang pun anak-anak angkat saya lebih dari 50 orang yang mengaku saya sebagai orang tua. Ya disinilah dulu saya jahat, berbuat yang nggak benar, dan sekarang saya harus membalas dengan kebaikan orang. Saya mengobatin orang gila itu di rumah saya rawat 1 minggu tanpa ada bayaran dan tanpa ada mas kawin. Saya nggak mengeluh dan saya nggak sakit hati. Saya ikhlas. Gimana Ibu Yati menghidupi mereka, orang-orang yang anak-anak Ibu Yati itu? Kasih makannya, ngobatinnya, itu kan Dia butuh bawa biaya. sendiri. Jadi orang sakit gila itu diobatin rumah saya, bahkan keluarganya itu membawalah untuk makan dia orang, hanya saya mengurus pengobatan. Mbak Yati minta biaya dari itu? Ya saya nggak pernah meminta, dia kasih pun saya terima, nggak dikasih saya ikhlas. Saya sungguh setuju sekali dengan perbuatannya. Dan niatnya baik ya? Dia Roy, niatnya baik. sebenarnya. Eyang Tawang nih sudah pergi ya, sudah pergi jauh. Tadi sempat dia hadir. Iya. Namun terlepas dari Eyang Tawang sudah pergi, saya ingin sekali berjanji. Kamu berjanji pada diri kamu sendiri di atas lilin ini. Bayi bisa tolong saya kau? Tetesin lilin di tangan saya deh. Tapi kamu berjanji, Iya, bukan pada saya, tapi pada diri kamu sendiri. iya Roy. Ini di My hands. Kamu doa dalam hati ya, Iya. Ibu Yati. Iya, Dengan ini, kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi. Dengan ini kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi ya. iya. Lagi. Semua dosa-dosa kamu harus tebus dengan perbuatan baik ya. Lagi. Terima kasih ya Ibu Yati. Iya. Saya suka dengan orang baik. We'll just put in here. Ibu Yati apa rasanya sekarang? Nyaman, adem, pikiran saya lega. Terus melakukan praktik yang kau anggap baik. Dan jangan melakukan praktik black magic. Iya, Iya. iya. Sampai sekarang pun saya masih karena. Saya melihat sebenarnya kalau di dalam Ibu Yati itu masih banyak yang tertanam di tubuhnya dia. Dia udah terlalu sering melakukan ritual atau Iya. emang gitu? Banyak sekali yang ada di dalam di badannya dia sehingga Tapi itu semua baik, Roy. semuanya berhubungan dengan makhluk halus seperti kuntilanak juga saya lihat.
di sini sebenarnya. Mau masuk lagi, tapi harus dikeluarkan sekalian karena disinilah tempat terakhir Ibu Yati untuk melakukan black magic dan teman-teman kamu harus pergi. Dan saya harus benar-benar jelas membersihkan, jelas benar-benar harus clear.